Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang buta diri. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kalau kita bicara tentang buta, itu biasanya tentang mata aja, jadi cacat fisik seperti itu. Nah, ini yang menjadi topik pembicaraan kita tentang buta diri. Sebenarnya apa itu Pak Paul, buta diri itu Pak Paul? Seperti kata itu sendiri, buta berarti tidak bisa melihat. Jadi buta diri artinya adalah tidak bisa melihat diri dengan baik atau dengan tepat. Sehingga mudah sekali orang yang buta diri itu tuh mempunyai anggapan-anggapan baik terhadap dirinya ataupun orang lain yang tidak tepat. Nah, tidak bisa tidak, kalau seseorang mempunyai masalah seperti ini, dia akan mudah dan rawan terhadap masalah atau problem di dalam relasinya. Ya, tetapi itu tidak dialami oleh semua orang gitu. Tidak, hanya orang-orang yang tertentu saja, Pak Gunawan. Iya. Kalau buta secara fisik itu dengan jelas bisa kita lihat ya Pak ya, tingkah caranya dia berjalan dan sebagainya gitu. Nah, kalau buta diri ini ciri-cirinya apa Pak? Yang pertama adalah orang yang buta diri tidak melihat kekuatan dan kelemahan diri. Nah, yang saya maksud adalah ini. Orang ini bukannya tidak mengakui kelemahannya sama sekali. Ya, dia mengakui dia mempunyai kelemahan. Tapi masalahnya adalah dia tidak melihat kelemahannya dengan tepat. Demikian pula dengan kekuatannya. Dia menyadari dia memiliki kekuatan. Tapi kekuatan yang dilihatnya itu tuh sebenarnya bukanlah kekuatannya dia. Bukanlah sesuatu yang dia lihat dengan tepat. Jadi sekali lagi, masalahnya adalah dia tidak bisa melihat dirinya dengan tepat. Misalkan saya berikan contoh. Dia mungkin berkata bahwa kekuatannya adalah mengasuh, menolong orang. Nah, itu kekuatannya. Dia memiliki kasih yang besar untuk menolong orang. Tapi masalahnya adalah, itu bukan kekuatannya. Ya, itu justru seringkali merupakan kelemahannya. Dia bukannya mengasuh atau menolong orang. Dia akhirnya tuh dinilai terlalu mau ikut campur dalam urusan orang. Nah, jadi sekali lagi yang dilihatnya ternyata itu tidak tepat. Apakah itu yang Tuhan Yesus katakan bahwa ada orang itu yang selumbar di matanya orang lain dia bisa melihat, tetapi balok di matanya sendiri dia tidak bisa lihat itu? Betul sekali. Jadi orang yang seperti ini adalah orang yang memang melihat tapi tidak tepat, ya. Sehingga akhirnya yang dilihat pada dirinya pun tidak tepat. Yang seharusnya besar dia lihat kecil, yang seharusnya kecil dia lihat besar. Iya. Apakah ada ciri yang lain itu Pak? Orang ini tidak menyadari dampak sikap dan perbuatannya pada orang lain. Maksudnya begini Pak Gunawan, dia itu tuh tidak sanggup menyambungkan dengan konsisten niat baik dan wujud nyatanya. Artinya gini, kendati niatnya baik, namun penyampaiannya begitu keliru, sehingga tidak terkomunikasikan dengan tepat. Nah, saya menggunakan contoh yang sama. Dia berkata, saya ingin menolong. Tapi yang dia lakukan dalam menolong itu adalah justru melakukan hal-hal yang menginjak perasaan orang. Tapi dia tidak menyadari bahwa dia telah menginjak perasaan orang. Dia telah menusuk orang dengan perkataan-perkataannya yang menurut dia membangun. Masalahnya orang itu tuh bukannya merasa terbangunkan, malah merasa terbanting oleh ucapan-ucapannya. Jadi sekali lagi, intinya adalah karena dia buta diri, dia akhirnya tidak menyadari bahwa perbuatan, perkataannya bukan seperti yang dia harapkan. Tujuannya mungkin saja sangat baik, tapi karena tidak bisa menyampaikannya dengan tepat, selalu menimbulkan masalah. Orang tidak bisa menerima apa yang dia lakukan. Iya, kalaupun orang seperti itu ditegur, seringkali dia mengatakan, loh, saya nggak bermaksud seperti itu, gitu. Bisa jadi juga memang niatnya memang sungguh-sungguh baik, ya. Tapi ya karena tidak bisa menyampaikannya dengan tepat, maka akhirnya orang tidak menanggapinya dengan tepat pula.
Begitu. Apakah itu bukan karena masalah komunikasi dia dengan orang lain gitu Pak Pol? Bisa jadi ya, itu memang masalah komunikasi. Namun yang penting adalah apa yang ada dalam hatinya itu tuh tidak bisa dia keluarkan dengan pas. Sehingga orang bisa menerimanya. Tapi masalahnya karena dia tidak bisa melihat dirinya, akhirnya yang dia lihat adalah kok orang tidak bisa menerima niat baiknya. Hanya itulah yang dia lihat. Ya. Karena itu dikatakan sebagai buta diri itu tadi Pak Pol ya? Betul, betul. Ada ciri yang lain mungkin Pak Pol? Nah ini berkaitan dengan yang baru saja kita bicarakan. Karena dia itu tuh tidak bisa ya mengungkapkan diri atau mengkomunikasikan niat baiknya dengan tepat. Dan sebagai akibatnya orang salah menanggapinya. Orang bereaksi seperti yang tidak diharapkannya. Akhirnya dia menjadi orang yang mudah frustrasi. Kenapa? Dia menganggap orang kok nggak bisa menghargai niat baiknya. Tapi masalahnya adalah dia tidak bisa melihat mengapa sampai orang tidak dapat menerima niat baiknya. Misalkan, dia berkata, saya hanya ingin menolongmu atau membangunmu. Namun dalam prakteknya, dia memarahi orang. Misalkan rekannya, kamu itu tuh malas. Kamu itu tuh tidak tahu diri dan sebagainya. Kalau dia jarang-jarang omong seperti ini, mungkin orang masih bisa terima. Tapi kalau hampir dengan setiap orang yang dia ingin tolong atau dia ingin bangun, dia melontarkan kata-kata seperti itu, akhirnya orang tidak pernah bisa melihat niat baiknya. Orang justru akan menganggap, kamu kok senang menyakiti hati orang? Kamu kok tidak bisa mengerti bahwa yang kamu lakukan itu tuh menyakiti hatiku. Nah, makanya aku tidak bisa menerima niat baikmu itu. Apapun yang kau katakan, aku tidak percaya. Nah, orang yang buta diri ini akhirnya frustrasi dan berkata, kenapa kok orang tidak bisa menerimanya? Padahal kan saya bermaksud baik. Nah, ini dia. Jadi akhirnya dia seringkali merasa frustrasi dalam berelasi dengan orang. Jadi frustrasinya itu karena relasinya dengan orang atau karena dia kurang nyaman dengan dirinya sendiri, Pak Bos? Awal-awalnya adalah dia frustrasi dalam relasi dengan orang. Sebab baginya orang itu tuh tidak menghargai apa yang dia coba lakukan kepada orang lain. Jadi memang bersumber dari pengamatannya yang tidak tepat tentang orang. Ya, tapi kalau itu sudah seringkali terjadi, Pak Bos, apakah itu tidak menyadarkan dia bahwa sebenarnya dialah yang kurang bijak atau kurang bisa mengomunikasikan isi hatinya? Nah, kalau saja dia bisa melihat itu, dia mulai melek. Masalahnya adalah dia tidak bisa melihat itu. Oleh sebab itulah kita memanggilnya buta diri. Justru ini membawa kita kepada ciri berikutnya, Pak Gunawan. Yaitu, dia bukannya mencoba mengerti ya. Dia mencoba memahami kenapa kok orang kok tidak menerima niat baiknya itu tuh. Mungkin saya harus introspeksi diri, ya mungkin ada perkataan-perkataan, cara-cara yang saya gunakan yang tidak pas. Tapi kan, ya masalahnya adalah dia tidak bisa melihat dirinya. Apa yang terjadi? Akhirnya dia merasa orang tidak mengerti tentang dirinya. Karena orang tidak bisa mengerti tentang dirinya, dia makin memisahkan diri dari orang lain. Dan ini bisa berdampak negatif. Mengapa? Sebab ia mulai dan makin melihat orang lain, dalam tanda kutip, tidak baik. Karena apa? Dianggapnya tidak baik. Karena mereka menolak dan tidak menghargai niat baiknya. Nah, ia makin menutup diri dan membuatnya makin tidak terampil bergaul. Dan makin tidak terampil bergaul, makin sulit ia berelasi. Ya, dia merasakan orang menolaknya, tidak bisa mengertinya. Ya udah dah, dia makin memisahkan diri. Dia makin menyendiri, bekerja dalam ruangan tertutup, sendirian, jarang bicara sama orang. Tapi masalahnya adalah makin dia menutup diri, makin dia tertutup dari orang-orang lain, dia makin tidak bisa bergaul. Dia makin tidak bisa berelasi. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia makin tidak bisa bergaul. Dia makin suka melakukan kesalahan, Pak Gunawan. Makin sering dia salah baca orang, makin sering dia itu tuh nantinya tuh mengucapkan kata-kata yang melukai hati orang. Nah, siklusnya berputar di situ dah. Dan tambah parah itu, Pak Pol ya? Dan akhirnya memang tambah parah. Ya, tambah parah. Ini membawa kita kepada poin berikutnya, yaitu dia tidak bisa membaca sikap dan reaksi orang dengan tepat. Ya,
Ia bisa membaca reaksi orang, tapi tidak dapat membacanya dengan tepat. Ini adalah akibat dari ketertutupannya dan keterpisahannya dari orang. Makin terkucil, makin besar kemungkinan ia melakukan kekeliruan dalam membaca orang, ya, karena makin tidak bergaul dengan orang. Dan karena ia menyimpan praduga bahwa orang lain itu tidak baik, karena tidak menghargai niat baiknya, ya, dengan mudah ia menafsirkan reaksi orang dari kacamata negatifnya. Misalnya, memang orang itu bersikap demikian karena meremehkannya dan sebagainya. Jadi kacamata negatifnya makin hari makin tebal, Pak Gunawan. Selalu menduga-duga orang berbuat tidak baik, bermaksud tidak baik kepadanya, merendahkannya lah, menyinggungnya lah, tidak menghargainya lah. Nah, makin dia negatif, berarti makin tercemar relasinya dengan orang dan makin sering timbul masalah. Begitu. Iya, Pak Pol. Kalau kita bicara tentang kebutaan, itu kan biasanya ada penyebabnya gitu, Pak Pol, ya. Kadang-kadang juga terbawa dari lahir. Tetapi dalam hal buta diri, itu sebenarnya penyebab utamanya apa, Pak Pol? Sebetulnya penyebabnya sih bisa beberapa jenis, Pak Gunawan. Misalkan, ada anak-anak yang sejak kecil terlalu dimanja. Semua yang dilakukannya baik. Dipuji, diagung-agungkan oleh orang tuanya. Mungkin karena dia dianggap anak yang paling cerdas. Kakaknya atau adik-adiknya tidak seperti dia cerdasnya. Mungkin anak ini dianggap paling tampan, paling cantik. Kakak atau adiknya tidak sebagus dia. Atau dia anak laki satu-satunya di antara semua cucu. Sehingga si kakek, nenek, orang tua, waduh ilah, mengagung-agungkan dia. Akhirnya, dia itu tuh terlatih, dikondisikan sejak kecil, melihat dari kacamatanya saja. Dia hanya mau melihat hal yang memang ingin dilihatnya. Karena orang tua, kakek nenek dan sebagainya, hanya memberikan respons-respons kepadanya, sesuai dengan pengharapannya dan penuh dengan puji-pujian. Begitu. Akhirnya kelemahannya, tidak dia lihat, tidak dia sadari. Kalau ada apa-apa, yang salah berarti orang lain. Yang tidak mengerti, ya pasti orang lain. Misalkan, dia pulang menangis. Ditanya mama-mamanya atau papanya, kenapa menangis? Si ini jahat, ini berbuat ini. Nah, orang tuanya itu tuh tidak mempunyai keinginan untuk mencari tahu. Tidak ke sekolah dan bertanya kepada guru. Langsung menganggap anak saya yang dijadikan korban, anak-anak lain yang jahat. Misalkan dia berkelahi dengan kakaknya, karena dia yang paling dibela. Si kakak berkata, tidak, yang terjadi adalah dia yang awalnya mengganggu saya dan sebagainya. Kakaknya tidak digubris oleh orang tua. Yang digubris adalah perkataan dia. Bukan, dia begini dulu kepada saya. Dan langsung orang tuanya membela dia. Apa yang terjadi? Si anak tidak pernah terlatih melihat dirinya dari kacamata orang lain. Sebab pada intinya Pak Gunawan, buta diri artinya tidak mampu keluar dari dalam diri sendiri dan dari luar melihat diri kita. Tidak bisa anak ini melihat dirinya dari luar dirinya. Sebab dia selalu menggunakan kacamatanya untuk melihat keluar. Dia tidak bisa keluar dari dirinya, masuk ke dalam diri orang, dan dari diri orang lain melihat dirinya. Itu yang terputus, itu yang benar-benar tidak bisa dilakukannya. Nah, orang yang buta diri seperti itu, Pak Gunawan. Iya. Ada orang yang karena perubahan status sosialnya secara mendadak gitu, Pak Pol, ya. Tiba-tiba naik pangkat atau tiba-tiba jadi kaya. Dia menjadi, ya orang bilang sih lupa diri gitu. Tetapi sebenarnya juga ada unsur buta dirinya, Pak Pol. Bisa. Karena keberhasilan mendadak ya. Benar-benar tuh bisa membengkakkan ego kita. Begitu bengkaknya ego kita sehingga kita tidak merasakan perlu ya melihat diri dari kacamata orang lain. Kita sudah beranggapan bahwa saya pasti benar. Kenapa? Kalau tidak pasti benar, tidak mungkin saya yang dipromosikan seperti itu. Nah, ini yang terjadi dengan salah seorang tokoh yang tercatat di Alkitab di dalam buku Esther. Kita tahu bahwa yang terlibat dalam kisah kehidupan Ratu Esther adalah seorang yang bernama Haman. Seorang panglima. Ya, memang dia seorang panglima yang mungkin saja berhasil, maka sangat dipercaya oleh rajanya. Saya ingat ceritanya, satu hari raja tidak bisa tidur, meminta seorang pembantunya untuk membacakan sejarah
ya sejarah kerajaannya. Tiba-tiba terbacakan tentang niat buruk dari orang untuk mencelakakan si raja. Namun niat buruk itu tuh terdengar oleh seseorang yang bernama Haman, yang bernama Mordekai, sepupu dari Ratu Esther, dan dilaporkan sehingga raja terselamatkan. Nah, si raja kan begitu tersentuh oleh kisah kepahlawanan seorang yang bernama Mordekai ini. Kebetulan yang masuk adalah si panglima, si Haman. Jadi raja bertanya, apa yang harus dilakukan kepada orang yang telah berjasa besar kepada raja? Wah, Haman langsung menduga ini pasti saya yang dibicarakan oleh raja. Jadi dia benar-benar dah menciptakan skenario orang itu harus diarak dengan kuda dan diteriak-teriakan, inilah orang yang telah berjasa kepada raja. Nah, dia pikir dia yang bakalan menerima penghormatan itu. Padahalnya orang yang dia paling benci yang bernama Mordekai karena tidak bisa hormat kepadanya. Jadi akhirnya raja berkata, lakukanlah itu kepada Mordekai. Waduh, dia marah sekali. Tapi dalam rencana Tuhan itulah yang Tuhan lakukan. Orang yang meninggikan diri Tuhan akan rendahkan. Nah, tapi itu contoh klasik. Orang yang memang buta, ya. Dia benar-benar menjadikan keberhasilannya sebagai bukti bahwa dia orang yang luar biasa hebatnya. Maka dia tidak lagi bisa melihat diri atau orang lain. Ya, memang kalau seseorang yang sudah buta itu juga secara fisik Pak Pol, ya, tentu tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri itu. Harus ada orang yang menolong dia. Dan di dalam hal buta diri ini, saya rasa juga orang ini membutuhkan bantuan orang lain itu. Cuman apa yang bisa kita lakukan terhadap menghadapi orang yang sedang buta diri itu, Pak Pol? Oke. Yang pertama adalah gini nih Pak Gunawan. Sebenarnya orang yang buta diri ini nih ingin berelasi dan merindukan penerimaan. Sebetulnya tuh. Sebab salah satu penyebab kenapa dia itu tuh ingin misalnya ya membantu orang, menolong orang atau apa tuh, dia sebetulnya ingin berelasi dengan orang. Dia tidak mau terputus relasinya dengan orang. Tapi kan justru masalahnya adalah niat baiknya itu tuh akhirnya terputus, tak bisa tersambungkan, orang tidak bisa menerimanya. Ya, jadi saya bisa katakan kemungkinan ia dibesarkan dalam suasana rumah yang tadi seperti saya gambarkan, terlalu dipuji, dimanjakan, atau kebalikannya. Yaitu dia dibesarkan di rumah yang dingin atau tidak menghiraukannya. Jadi dua suasana rumah yang ekstrim berbeda, tapi bisa menghasilkan anak yang sama ya, yang buta diri. Nah, yang satunya adalah yang seperti ini nih, dingin, tidak menghiraukannya. Jadi sejak kecil, ia dipaksa memunculkan dirinya agar terlihat. Nah, dengan cara apa tuh? Dengan melakukan hal-hal yang membuat orang tuanya bisa melihat dia. Misalnya, prestasinya dia tinggikan setinggi-tingginya. Atau kenakalannya dia nakal senakal-nakalnya. Nah, baik yang nakal ataupun yang berprestasi tinggi, kalau mereka atau anak ini menggunakan kenakalan atau prestasinya supaya dilihat, nah ini yang menjadi tidak sehat ya. Dia itu tuh sebetulnya ingin diterima dan menggunakan prestasi atau kenakalannya untuk memperoleh penerimaan. Nah, jadi sekarang kita sudah mengerti bahwa kalau dia dari latar belakang seperti ini nih, lapar, ya haus, karena tidak dihiraukan, nah kita dapat menolongnya dengan cara meyakinkannya bahwa ia dikasihi dan diterima lepas dari perbuatannya. Artinya, kita coba ya mengkomunikasikan bahwa kita memperhatikan, mempedulikannya, bahwa kita menerimanya. Dan kalau dia berbuat hal-hal yang tidak tepat, kita memang berikan dia mungkin reaksi atau tanggapan, tapi yang penting adalah kita mengkomunikasikan bahwa kamu diterima. Saya menerima kamu apa adanya. Nah, makin dia tahu dia diterima, nah ini baik. Berarti dia sudah mulai ada relasi dan ini nih memenuhi kebutuhannya. Sebab orang yang buta diri, yang dari keluarga yang dingin dan tidak menghiraukannya, sekali lagi ya, sebetulnya dia adalah orang yang haus akan penerimaan. Ya, berarti itu membutuhkan pendampingan orang seperti ini Pak Pol, yang intensif kita dekat dengan dia sehingga dia juga punya percaya dengan kita dan kita bisa mengasihi dia dengan sungguh-sungguh gitu. Itu kata yang sangat penting Pak Gunawan, mendampinginya. Sebab biasanya memang kita ini tidak sabar dengan orang yang buta diri ya. Kita cenderung menjauh dari orang seperti ini. Sebab memang tidak nyaman Pak Gunawan.
Bagaimanakah bisa nyaman kalau kita jadi korban perbuatannya yang menusuk-nusuk kita. Tapi waktu dia menusuk kita, dia tidak sadar dia menusuk kita. Malahan dia itu tuh seolah-olah tuh mengasihani diri. Kok tidak diterima, tidak dihargai. Nah, dia tidak tahu bahwa dia telah menusuk-nusuk kita. Bahkan kalau kita beritahukan, kamu telah menusuk hati saya. Dia mungkin sekali tuh tidak terlalu bisa menyadarinya. Dan tetap dia akan berkata, kamu kok tidak menghargai. Kamu kok tidak bisa melihat saya berniat baik. Nah, sekali lagi begitu. Misalkan, dia berpikir bahwa ini adalah kekuatannya dan dia ingin sumbangsikan. Tapi dia karena buta, tidak tahu bahwa ini bukan kekuatannya. Dan upayanya membantu itu tuh akhirnya tambah mengacaukan orang lain. Tapi tidak dia sadari. Nah, waktu akhirnya dikatakan kepadanya, kamu tidak usah membantu. Lebih baik nanti saja, lain kali kami berikan kesempatan. Dia marah. Dia berkata, saya bisa kok. Saya bisa kok. Tapi semua orang melihat dia tidak bisa. Nah, akhirnya dia konflik dengan orang dan dia marah sama orang. Jadi memang orang yang buta itu tuh dengan dirinya cenderung menghalau orang dekat dengannya. Tapi tadi saya sudah singgung, dia tidak bisa mengerti kenapa orang kok menjauh darinya. Dan dia hanya berpikir, orang kok jahat menjauhkan diri darinya. Nah, waktu kita tidak menjauhkan diri, kita berusaha mendampinginya, dia makin rasa aman. Dia makin tahu bahwa kita kok berbeda dari orang lain. Kita kok tidak pergi. Nah, karena itu, dia akan lebih bersedia untuk nanti mendengarkan kita. Tapi apakah itu tidak malah menimbulkan ini, Pak Pol? Dia merasa bahwa memang dia sudah betul sekarang ini. Jadi lebih memperparah buta dirinya, itu yang saya khawatirkan juga, Pak. Nah, ini poin yang bagus. Jadi begini, Pak Gunawan. Meskipun kita telah memutuskan tidak meninggalkannya, tetap bersamanya, tapi kita tidak boleh meninggalkan fungsi sebagai nabi baginya. Yaitu apa? Menyampaikan kebenaran. Sebab kalau tidak, yang tadi Pak Gunawan katakan akan terjadi. Dia akan beranggapan bahwa dia selalu benar. Maka kita pun tetap bersama dia dan mendukungnya. Nah, itu yang kita ingin hindarkan. Kita mendampinginya, tapi kita mendampinginya dengan satu tujuan, yaitu agar dia mempercayai kita. Karena sekali lagi orang ini sudah memisahkan diri dari orang lain. Dia beranggapan orang itu tuh tidak menghargainya dan jahat, tidak baik. Maka dia perlu melihat bahwa kita tidak menjauhkan diri. Nah, karena kita tidak menjauhkan diri, dia akan lebih percaya, lebih dekat. Dia tahu dia dikasihi oleh kita. Nah, karena dia tahu, pasti kita mengasihinya. Waktu kita memberikan koreksi terhadap pandangannya atau sikapnya, kemungkinannya dia mendengarkan kita itu akan lebih besar. Jadi tetap kita harus memberi tanggapan-tanggapan yang lebih tepat kepadanya. Tidak benar kamu begitu. Kamu kalau berkata seperti itu, orang akan sakit hati. Meskipun dia berkata, tidak kok, begini. Tidak, kalau orang berbuat seperti itu kepada kamu, sakit hati nggak kamu? Nah, kadang-kadang baru dia sadar, iya sakit hati. Nah, jangan berbuat kepada orang lain. Berarti tanggapan kita kepada orang yang kita dampingi yang sedang buta diri tadi, untuk mengoreksi terus kesalahan-kesalahan yang dia masih lakukan. Betul, kita tetap memberikan koreksi, terus juga memberikan kasih, penerimaan kepadanya. Sebab sekali lagi, tanpa dasar kasih dan penerimaan yang tadi itu, dia tidak mungkin menerima koreksi kita. Dia harus tahu dulu bahwa kita mengasihinya, baru dia akan bersedia mendengarkan kita. Ya, ini pasti ada firman Tuhan yang bisa Pak Paul sampaikan sehubungan dengan buta diri ini, Pak Paul. Saya akan bacakan dari Amsal 15 ayat 12. Si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Saya bisa simpulkan orang yang buta diri adalah orang yang bebal, orang yang tidak bijak. Masuk dalam kategori orang yang bebal. Karena inilah ciri-cirinya, Pak Gunawan, yang tadi telah kita bahas. Memang orang ini tidak suka ditegur orang. Tidak mau pergi kepada orang yang lebih berhikmat. Karena sudah menutup diri. Tapi dia mesti belajar membuka diri. Jadi kalau kita sekarang berbicara dan ada orang yang mendengarkan dan orang ini cenderung atau sering menerima tanggapan dari orang di sekitarnya, kamu buta diri.
mungkin ada baiknya orang yang sedang mendengarkan kita ini sekarang ya membuka dirilah bahwa mungkin Anda seperti itu. Ya, jadi terimalah teguran. Carilah orang yang memang baik kepada kita dan bisa melihat kita dengan baik, dengarkanlah masukannya. Sebab masukan-masukan itu akan memperkaya kita, menambah ketepatan kita melihat diri, dan akhirnya meningkatkan kemampuan kita berelasi dengan orang. Dan suatu kita dikelilingi oleh sahabat, bukankah kita menjadi orang yang paling berbahagia? Iya, ada orang yang masih membungkus mencela orang lain itu dengan mengatakan ini kritik yang membangun gitu Pak Paul. Jadi dia masih membenarkan dirinya sendiri. Memang itu perjalanan yang panjang Pak Gunawan. Yang saya katakan ini nih mudah ya didengarkan, tapi sulit dilakukan. Saya harus mengakuinya. Sebab sekali lagi kecenderungan kita, kalau kita bersama dengan orang yang terus menutup diri, membenarkan diri, tidak mau mendengarkan masukan kita, akhirnya kita capek sendiri dan kita berkata, ya udah terserah dah. Kamu mau hidup seperti ini, kamu tetap hidup dalam kebutaan, ya udah itu pilihan kamu. Ya, tapi hanya dengan belas kasihan yang besar, saya rasa kita akan bisa menolong banyak orang yang sedang mengalami buta diri itu sambil menjaga diri sendiri supaya jangan kita juga ketularan buta gitu. Betul sekali, betul sekali. Terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan yang menarik kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga